Sadil Ramdhani bakal berkesempatan menjajal kekuatan timnas U23 Malaysia sebelum berlaga di Piala AFF U23 2022. Akankah Sadil masuk dalam skuad timnas U23 ini? Sebagaimana diketahui, negara-negara ASEAN Tengah gencar melakukan persiapan sebelum berlaga di Kamboja pada pertengahan Februari mendatang. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B pada Piala AFF U23 kali ini dan akan bersaing dengan Malaysia, Myanmar, dan juga Laos. Ajang 2 tahunan ini akan menjadi pembuktian Sintayong berkesempatan memberikan trofi pertama untuk timnas Indonesia. Diketahui 29 nama telah dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan. Menariknya, nama Sadil Ramdhani kembali tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia. Sadil bakal berkesempatan menghadapi timnas U23 Malaysia. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak timnas Malaysia, mengingat timnas U23 Malaysia juga akan melakukan segala uji coba telah bertempur di Piala AFF U23. Dilansir dari bolasport.com, 3 lawan yang akan dihadapi Harimau Muda adalah Sabah FC, Timnas U23 Singapura, dan Timnas U23 Brunei Darussalam. Pertandingan melawan Sabah FC akan menarik pasalnya klub veteran Malaysia tersebut memiliki winger asal Indonesia, yakni Sadil Ramdhani. Untuk itu, Sadil bakal menjajal kekuatan Timnas U23 Malaysia. Tentu menarik untuk menanti aksi Sadil Ramdhani kembali menari-nari di sisi pertahanan timnas U23 Malaysia. Di lain sisi ini, akan menjadi pembuktian bahwa talenta Sadil belum habis dan pasti pantas masuk skuad timnas U23 Indonesia. Akankah Sintayong memanggil Sadil Ramdhani untuk Piala AFF U23? Mari kita tunggu kelanjutannya. Trending di pertelevisian Indonesia, Sadil Ramdhani dituding pengkhianat usai pindah negara ke Malaysia. Inilah fakta sebenarnya. Gelandang bertalenta asal Indonesia, Sadil Ramdhani, dapatkan perpanjangan kontrak dari Sabah FC. Dalam kontrak barunya itu diikat Sabah FC sampai November 2022. Pemberian kontrak baru yang dilakukan Sabah FC bukan setelah menunjuk Datuk Jelani Hamdan sebagai direktur anyar klub manajemen Sabah FC. Disebut puas dengan performa Sadil Ramdhani yang sebenarnya baru bergabung pada awal musim 2021. Namun, Sadil dianggap layak mendapatkan perpanjangan kontrak karena penampilannya yang gemilang bersama Sabah FC. Tampil sebanyak 11 laga dan sukses mencetak gol dan 3 assist di Liga Super Malaysia 2021. Tak hanya Sadil Ramdhani, Sabah FC juga memberikan perpanjangan kontrak pada Alto Linus dan Randy Baru. Manajer Sabah FC Marzuki Nasyid berharap pemberian kontrak baru plus kenaikan gaji ini bisa semakin memotivasi para pemain untuk tampil gemilang di Sabah FC. Mulai hari ini, mereka menerima kontrak serta pembaharuan gaji ini. Artinya, ada peningkatan gaji setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, kata Marzuki, seperti dikutip Berita Harian. Kami tetap memenuhi janji manajemen kepada para pemain yang menunjukkan komitmen dan performa prima, serta memberikan semangat baik di dalam maupun di luar lapangan saat bermain bersama Sabah, tegas Marzuki. Sabah FC saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Super Malaysia 2021. Sadil Ramdhani dan kawan-kawan mengkoleksi 16 poin dari 13 kali bermain. Dikutip kabar Banten.com dari akun Twitter @sabahofficial, Sadil Ramdhani menekan perubahan jangan kontrak bersama 2 pemain lainnya.
Perpanjangan kontrak untuk 3 pemain Sabah FC, Sadil Ramdhani, Altolinus, dan Randy Baru, tulis Sabah. Tak terlalu banyak pemain Indonesia yang memutuskan dan mendapat kesempatan berkarir di luar negeri. Salah satu yang kini sedang melakoninya adalah Sadil Ramdhani. Saat ini, Sadil berstatus sebagai pemain di tim Liga Malaysia, Malaysia Super League, Sabah FC. Sadil bergabung dengan tim yang dilatih oleh mantan penyerang timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Sadil lahir di Raha, Sulawesi Tenggara, pada 2 Januari 1999. Ia sangat menggemari sepak bola sejak kecil, namun tak pernah mengecap pendidikan di sekolah sepak bola atau SSB. Seorang pemandu bakat lantas membawa Sadil ke Asipa, Akademi Sepak Bola bentukan Aji Santoso di Malang. Kemampuan Sadil kian terasah di sana, hingga akhirnya kontrak oleh Persela Lamongan pada 2016. Sadil yang saat itu belum lulus SMA, tetap bermain sambil bersekolah hingga akhirnya lulus pada 2018. Performa Sadil Ramdhani yang menjanjikan di Persela membuat namanya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Arahan Edward Tejong pada 2015. Sadil juga masuk ke skuad timnas Indonesia untuk SEA Games 2017. Arahan Luis Milla. Setelah itu, Sadil menjadi langganan timnas Indonesia untuk mengikuti berbagai kejuaraan kelompok umur seperti Piala AFF U18 dan kualifikasi Piala Asia U23. Performa dan pengalamannya di berbagai kejuaraan tersebut membuat Sadil Ramdhani menjadi salah satu talenta muda menjanjikan di Asia Tenggara. Kondisi ini dibuktikan dengan direkrutnya Sadil oleh tim Liga Malaysia, Pahang FA, pada Januari 2019. Setelah 1 tahun di Malaysia, Sadil memutuskan untuk kembali bermain di Indonesia dengan bergabung bersama Bayangkara FC. Namun, Sadil tak bisa memberikan banyak kontribusi buat Bayangkara. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini.